Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Reksana, mahasiswa Horizon Indonesia Karawang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kenali tanda bahaya kehamilan dan tindakan awal yang perlu dilakukan. Jadi sebelumnya di sini, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu tahu apa saja tanda bahaya pada kehamilan dan penyebabnya? Jadi kehamilan adalah masa yang sangat membahagiakan tapi juga perlu perhatian khusus. Jadi mengapa tanda bahaya kehamilan itu perlu diketahui? Jadi, tidak semua keluhan saat ibu hamil itu normal ibu-ibu. Ada beberapa kondisi yang menjadi tanda bahaya. Jika bahaya ini tidak segera ditangani, bisa menyebabkan kondisi ibu memburuk, gangguan pada bayi, bahkan membahayakan ibu dan bayi. Karena itu, mengenali tanda bahaya sejak dini itu sangat penting. Dan perbedaan keluhan normal dan tanda bahaya itu yaitu keluhan normal saat hamil misalnya seperti mual ringan, mudah lelah, sering buang air kecil. Sedangkan tanda bahaya kehamilan adalah ketuban yang terjadi tiba-tiba, semakin berat, mengganggu aktivitas, tidak hilang dan istirahat. Dan tanda bahaya kehamilan yang pertama, ada perdarahan pada jalan lahir. Jadi perdarahan saat hamil tidak boleh dianggap normal ibu-ibu, baik sedikit maupun banyak tetap berbahaya. Kenapa? Karena perdarahan bisa disebabkan oleh keguguran, masalah pada plasenta maupun infeksi. Lalu yang kedua, ada nyeri perut hebat. Nyeri perut ringan masih bisa normal, tapi nyeri perut hebat terus-menerus atau disertai perdarahan adalah tanda bahaya ibu. Lalu yang ketiga, ada mual muntah berlebih. Mual saat hamil itu biasa ibu, namun jika muntah terus menerus sampai tidak bisa makan, tidak bisa minum, tubuh terasa sangat lemas, itu sudah tidak normal ibu. Jadi segera periksa agar ibu tidak kekurangan cairan dan nutrisi ya bu. Empat adalah sakit kepala hebat, pandangan kabur, dan bengkak. Jika ibu hamil mengalami hal seperti itu, seperti sakit kepala berat, pandangan kabur, bengkak pada wajah dan tangan, itu biasa menjadi tanda tekanan darah tinggi pada kehamilan ibu. Segera periksa tekanan darah ibu di fasilitas kesehatan terdekat ya bu. Lalu selanjutnya demam tinggi. Demam tinggi saat hamil itu bisa menandakan adanya infeksi. Infeksi dapat membahayakan ibu dan janin. Jadi jangan minum obat sembarangan ya bu. Selanjutnya adalah gerakan bayi berkurang atau tidak terasa. Biasanya bayi mulai bergerak pada usia kehamilan tertentu. Jika gerakan bayi berkurang atau tidak terasa sama sekali, ini menandakan bayi dalam kondisi tidak baik ibu. Segera periksa, jangan sampai menunggu sampai esok hari ibu. Lalu selanjutnya ada keluar cairan dari jalan lahir. Jika keluar cairan seperti air dari jalan lahir sebelum waktunya, ini bisa jadi tanda ketuban ibu pecah dini. Segera ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat ya bu. Lalu di sini ada peran tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, ataupun dokter berperan untuk memberikan pemeriksaan, memberikan penanganan awal, menentukan apakah ibu perlu dirujuk ke rumah sakit. Karena itu jangan ragu untuk datang dan bertanya ya bu. Dan di sini ada peran suami dan keluarga. Suami dan keluarga memiliki peran yang sangat penting, antara lain mendampingi ibu saat hamil, mengenali tanda bahaya, membantu mengambil keputusan cepat, menyediakan transportasi ke fasilitas kesehatan. Jadi kehamilan bukan hanya tanggung jawab ibu, tapi tanggung jawab bersama ya. Jadi ibu harus melibatkan keluarga dan suami ibu. Lalu di sini ada cara mencegah risiko kehamilan. Untuk mengurangi risiko kehamilan, ibu hamil dianjurkan untuk rutin pemeriksa kehamilan seperti memeriksa kondisi janin ibu, makan makanan bergizi, minum tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini sangat penting ya bu, jangan ibu sepelekan loh. Lalu selanjutnya istirahat yang cukup dan menghindari stres dan kelelahan. Pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan bapak dan ibu sekalian. Jadi tanda bahaya kehamilan harus dikenali sejak dini. Jika muncul keluhan yang tidak biasa, segera cari pertolongan tenaga kesehatan ya bu. Apabila ada yang ingin ibu bapak tanyakan, mungkin segera boleh majukan pertanyaan ke saya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.